Puluhan masyarakat yang tergabung dalam aliansi Relawan Surabaya Maju mendatangi kantor KPU Surabaya Jalan Aditya Warman Kamis 26 September 2024. Kedatangan yang kesekian kalinya ini bermaksud kembali memastikan proses Pilwali Surabaya yang diketahui hanya ada calon tunggal yang melawan kolom tidak bergambar atau yang lebih dikenal dengan kotak kosong. Setelah menunggu lebih dari 4 jam, aliansi berhasil menemui Komisioner KPU Bakron Hadi. Dalam dialognya, aliansi mengaku mendapati banyak keganjilan di peraturan KPU terkait kolom tidak bergambar atau kotak kosong. Pada pilkada berikutnya, di mana yang kemudian akan berdampak koalisi tunggal ini bergabung dengan petahana, yang mana fungsi kontrol dari DPRD Kota Surabaya atau DPRD Kabupaten Kota Provinsi lainnya itu tidak ada lagi. Pending kita apa sebagai pelapor kan gitu. Artinya kita butuh gitu. Salah satu camat nge-share untuk memilih salah satu kandidat. Saya harap KPU Surabaya bisa mengawal dan meneruskan surat ini ke KPU Pusat sehingga menjadi kajian bagi bahan PKPU yang akan datang. Berikut penjelasan baik dari Aliansi Relawan Surabaya Maju maupun dari Komisioner KPU Surabaya usai pertemuan. Ide-ide kami, aspirasi kami, bagaimana payung hukum yang jelas, legal standing yang jelas terhadap kotak kosong ini. Karena kemarin pada saat penetapan dan pengundian nomor urut kandidat, KPU Kota Surabaya menetapkan dan mengundi kotak kosong diberi nomor 2 karena petahana mengambil nomor urut 1. Sehingga bagi kami ketika ada di dalam surat suara diberi nomor, itu bagi kami KPU seakan-akan mengatakan kepada publik bahwa nomor 2 ini adalah peserta pemilu. Padahal payung hukumnya belum. Bahwa peserta pemilu bagi kami secara aturan undang-undang adalah paslon yang diusung oleh partai ataupun gabungan partai politik maupun dari jalur independen. Tidak disebutkan kotak kosong ini sebagai peserta pemilu. Kalau kotak kosong ini sebagai peserta pemilu, harusnya di kabupaten atau provinsi manapun ketika ada pemilihan kepala daerah, di sampingnya juga diberi space kotak kosong. Tapi ini kan tidak, kan gitu. Nah, kalau bukan kotak kosong, kemudian kami mengusulkan agar dimasukkan di dalam PKPU bahwa di setiap daerah yang calonnya adalah tunggal, maka calon tunggal tersebut harus memperoleh dukungan 50% plus 1 dari jumlah DPT di wilayahnya masing-masing. Karena bagi kami, DPT ini adalah representatif warga yang sudah cakap hukum, memiliki hak suara, ya toh, yang sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sehingga 50% plus 1 dari DPT ini adalah wujud dari legitimasi rakyat untuk memberikan mandatnya kepada pemimpin kota ataupun provinsi. Sehingga bagi kami tidak lagi persyaratannya adalah pada surat suara yang sah, namun 50% plus 1 dari jumlah DPT yang ada. Mas KPU Komisioner ya toh, itu mengatakan kajian akademis yang hari ini kami sampaikan melalui KPU Kota Surabaya bisa diteruskan ke KPU Provinsi maupun KPU RI, sehingga pada saat pembahasan PKPU yang baru itu bisa menjadi salah satu rujukan dan bahan diskusi telaah akademis untuk menjadikannya sebagai payung hukum. Kemudian yang berikutnya, kita yang tidak bersepakat mendukung calon tunggal untuk dalam pilkada ini, kita juga minta payung hukum. Apabila terjadi pelanggaran pilkada, payung hukum kami untuk melaporkan itu apa? Karena kami sudah mendapatkan beberapa bukti terjadi pelanggaran pilkada, gitu. Sehingga kami bisa melaporkan ini pada pidana pemilu misalnya, bukan pada pidana umum. Sehingga kami juga harus memastikan bahwa ASN di Kota Surabaya maupun kota-kota kabupaten yang lain serta provinsi yang calon tunggal itu juga terjaga netralitasnya, tidak ikut berpolitik, kan seperti itu. Sehingga ini bisa menjadi acuan demokrasi ke depan. Apabila usulan kami ini tidak diterima oleh KPU untuk dijadikan bahan menjadi PKPU yang baru tahun 2024, maka
ini akan menjadi presiden buruk bagi demokrasi di masa yang akan datang. Maka tren pemilu di masa yang akan datang, petahana akan memborong semua rekomendasi partai. Ya toh, yang kemudian dampaknya adalah 5 tahun masa periode kepemimpinan petahana yang calon tunggal ini tadi, fungsi kontrol dari anggota dewan untuk mengelola uang rakyat dan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat atau tidak, itu tidak ada, menjadi mandul fungsi kontrolnya karena semua partai politik sudah diborong oleh calon tunggal ini tadi. Setelah ini kami akan menemui Bawaslu Kota Surabaya untuk patokan kami bagaimana kami melaporkan pelanggaran-pelanggaran hukum, ya toh. Terus kemudian kami akan menemui KPU Jawa Timur untuk menyampaikan aspirasi kami juga agar bisa diperjuangkan di pusat, menjadi kajian-kajian itu tadi yang saya sampaikan, sehingga ini benar-benar bisa berdampak bagi demokratisasi secara nasional. Ya, Mas. Saya dengan Haryadi Nugroho, bagian dari Aliansi Surabaya Maju 2024. Iya. Jadi begini, kedatangan kami ke sini hanya ingin memperjelas, mempertanyakan tentang legal standing kolom tidak bergambar atau yang lebih dikenal sebagai kota kosong. Karena yang seperti kita ketahui kemarin, bahwa pengundian nomor urut paslon dan penetapan paslon sudah dilakukan tahapannya oleh KPU. Namun di dalam aturan tersebut masih belum jelas posisi kolom tidak bergambar ini, apakah sebagai peserta pemilu yang sah atau tidak. Kalau peserta pemilunya sah, maka teknisnya, mekanismenya seperti apa. Tapi kalau bukan, kenapa kemarin ikut diundi dan ikut diberi nomor, terutama dicetak juga di kertas suara. Ya seperti itu, karena yang beredar akhir-akhir ini ya, sudah penggiringan opini yang menyesatkan. Ada penggiringan opini bahwa kalau coblos kolom tanpa gambar itu tidak sah dan lain sebagainya. Maka hari ini kita mendatangi KPU Kota Surabaya untuk mempertanyakan hal tersebut, masalah ini, karena kita butuh legal standing terhadap posisi kolom tidak bergambar atau kota kosong. Ya, kalau saya lihat sih KPU Surabaya menjelaskannya secara normatif. Mereka belum bisa memberikan solusi apa-apa, dia hanya berpegang teguh pada aturan, undang-undang, dan PKPU-nya. Nah, ini kan waktu sudah mepet, hanya tinggal 2 bulan saja. Di situ saya hanya simpel mengajukan beberapa tuntutan. Yang pertama adalah KPU harus bersikap jurdil. Yang kedua, bahwa masyarakat Kota Surabaya yang dinaungi oleh Aliansi Surabaya Maju itu diberikan kesempatan untuk menjadi pemantau pemilu dan juga untuk membantu KPU untuk mensosialisasikan kepada warga bagaimana cara mencoblos, apakah mencoblos kolom tidak bergambar sah atau tidak. Dan yang ketiga adalah bahwa wadah kolom tidak bergambar ini adalah wadah masyarakat Kota Surabaya. Jadi sangat tidak mungkin kalau kolom tidak bergambar itu tidak diberikan akses sebagai saksi TPS. Kita ketahuilah kemarin setelah kontestasi Pilpres, terutama kontestasi Pileg kemarin, calon yang mempunyai saksi saja banyak kecurangan, apalagi yang tidak ada saksinya. Dan bagaimana tata cara kita untuk apabila ditemukan kecurangan di lapangan, legal standing kita sebagai pelapor itu seperti apa, itu kan harus ada aturan yang jelas seperti itu. Yeah. Kalau saya baca undang-undang, apalagi kemarin ada statement dari KPU RI ya, bahwa kolom tidak bergambar atau kotak kosong ini boleh berkampanye. Nah, justru ini yang kita pertanyakan, payung hukum kita itu seperti apa? Tata cara kampanye juga seperti apa? Apakah kita juga diberi ruang waktu tersendiri untuk berkampanye atau seperti apa? Itu kan yang harus jelas. Nah, jadi tadi hari ini pun pada kesempatan ini saya hanya meminta pernyataan dari komisioner KPU, yang mana pernyataannya itu simpel, 2 saja. Yang pertama, surat pernyataan
bahwa kolom kosong tidak bergambar adalah bukan sebagai peserta pemilu kepala daerah. Yang kedua, surat pernyataan yang menyatakan bahwa kolom kosong tidak bergambar adalah sah sebagai peserta pemilu. Nah ini sebenarnya kan jawab aja yang mana sebenarnya posisinya kolom tidak bergambar, apakah sah sebagai peserta pemilu atau tidak. Simpel. Tapi terus terang kami belum mendapatkan jawaban yang menurut kami bisa kita terima dengan akal sehat, karena jawaban dari komisioner tadi dia hanya menjalankan fungsi undang-undang dan peraturan KPU. Jadi beliau pun juga tidak berani menyatakan sikap apakah sebagai peserta pemilu atau tidak. Nah, berarti secara tidak langsung kalau kita memakai logika bahwa dengan tidak adanya pernyataan sikap dari komisioner KPU tentang kolom tidak bergambar, berarti kan jadi abu-abu posisi kolom tidak bergambar itu apakah sah atau tidak. Itu tidak ada undang-undangnya yang menyatakan kolom tidak bergambar itu seperti apa. Itu sih. Maka kami harap ini bisa segera, karena ini adalah pesta demokrasi, pestanya rakyat, bukan pestanya partai politik. Seperti itu. Jadi kedaulatan rakyat adalah di atas segala-galanya. Itu aja. Ya, itu tadi ada kelompok masyarakat yang hadir di kantor KPU Surabaya untuk menyampaikan aspirasinya berkaitan dengan kotak kosong. Teman-teman tadi punya pandangan bahwasanya kotak kosong itu apakah dianggap sebagai peserta pemilu atau bukan, dan juga ingin menyampaikan aspirasinya ketika tidak menjadi pendukung salah satu calon tapi menjadi pendukung kotak kosong. Gitu. Tadi yang ingin menyampaikan aspirasinya itu, ya nanti aspirasinya kita sampaikan kepada yang lebih tinggi selaku pengambil kebijakan atau pengambil keputusan. Terkait usulan untuk kemenangan calon 50+1% dari DPT itu gimana? Ya kita aja kalau memang itu nanti diputuskan, tapi senyampang hari ini aturannya masih 50 lebih dari suara sah. Ya kita ikuti yang sudah ada dulu aturannya. Tapi kira-kira apakah bisa berubah jadi PKPU, Pak? Wah, itu saya kurang paham ya. Itu karena ranahnya di sana. Surabaya ini tinggal mengikuti saja, tinggal menjalankan. Nggak berani berandai-andai. Sebenarnya untuk aturan kotak kosong ini seperti apa? Jadi kotak kosong itu yang ada sekarang hanya terfasilitasi dia digambar tidak punya gambar saja, dan itu pun khusus di daerah yang pasangannya hanya satu. Dan nanti ketika itu memang pada saat pemilu kertas suara tidak bergambar itu dicoblos, maka itu dianggap sebagai suara sah dalam pemilu karena coblosnya benar.